Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Bunda Zen Official. Temenin saya bikin donat untuk jualan besok pagi yuk. Untuk resepnya sudah saya tulis ya. Nah, ini kita langsung aja campur semua bahan-bahannya. Untuk ragi banyak banget yang komen kok ragi yang saya pakai harganya murah banget. Untuk resep 500 gram cuma butuh 6-7 gram, yang artinya dalam rupiah modalnya cuma 600-700 rupiah saja untuk raginya. Itu karena saya pakai ragi yang belinya itu repack, harganya Rp5.000 untuk 50 gram. Biasanya semua bahan saya campur jadi satu dalam satu waktu atau disebut juga all in one, termasuk air, margarin, dan juga telurnya. Untuk telur dan air, di sini saya langsung timbang bersama-sama dengan berat total 260 gram. Boleh juga kok full pakai 1 butir telur beserta putihnya. Yang penting keseluruhan totalnya yaitu 260 gram. Kalau semua bahan sudah masuk, kita langsung mixer semua bahan-bahannya. Untuk airnya saya menggunakan air dingin, karena kalau air yang suhu ruang adonannya itu jadi cepat panas, Bun. Di sini saya menggunakan Mito MX700 kapasitas 7 liter. Saya mixer selama kurang lebih 20 menit dengan kecepatan 3. Nah, ini dia setelah 20 menit adonannya sudah kalis elastis, artinya sudah siap untuk kita timbang. Baluri alas menggunakan minyak agar adonannya itu tidak lengket dan memudahkan kita ketika nanti mau memotong adonannya. Saya biasa jual donat yang isi 3, menggunakan mika ukuran 4C, saya jual dengan harga Rp5.000. Berat masing-masing adonannya itu kurang lebih 16-17 gram. Dalam 500 gram tepung terigu dapat menghasilkan kurang lebih 54 sampai dengan 56 pieces donat mini. Ini kita keluarkan dulu udara-udara yang terperangkap, kemudian kita siapkan gunting, lalu siap untuk ditimbang satu persatu adonannya. Tidak perlu menunggu adonannya mengembang ya, jadi setelah adonan kalis bisa langsung kita timbang seperti ini. Lakukan dengan cepat, kemudian urutkan adonannya seperti ini ya. Kenapa harus cepat? Karena ketika kita memotong adonan ini, kita sedang balapan dengan ragi. Usahakan ketika proses merounding nanti, raginya itu belum aktif. Karena jika raginya sudah aktif, adonan sudah sedikit mengembang atau bahkan sangat mengembang, itu akan menyulitkan kita untuk proses rounding. Akan banyak sekali udara yang terperangkap di dalam adonannya. Udara yang terperangkap dalam adonan dapat menyebabkan donatnya itu banyak menyerap minyak ketika digoreng. Nah, ini sudah selesai semua. Kita ambil urutan donat pertama yang tadi ditimbang, kemudian kita masuk ke proses rounding. Biasanya dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Bisa juga diputar-putar di atas alas, tapi kebetulan karena saya nggak bisa, jadi saya lebih nyaman dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Merounding atau membulatkan adonan itu sangat penting dalam proses membuat donat. Hasil rounding harus mulus permukaannya dan juga harus padat. Karena jika roundingnya itu nggak rapi, tidak mulus dan tidak padat, itu akan berpengaruh nanti kepada hasil donatnya. Untuk yang baru belajar bikin donat, memang proses rounding ini adalah bagian yang paling sulit menurut saya. Karena untuk membuat donat itu bulat sempurna dan padat, itu benar-benar butuh latihan beberapa kali. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti proses rounding ini akan otomatis cepat kita ngerjainnya, Bun. Setelah semua selesai di rounding, selanjutnya kita siapkan tepung terigu sebagai balurannya. Kita siapkan juga alas untuk tatakan donat. Nah, ini bisa juga beli di toko bahan kue. Kita pakainya yang bagian mengkilapnya ya. Atau bisa juga pakai kertas nasi. Biasanya saya pakai kertas nasi seperti ini. Mudah didapat, murah meriah. Bisa dipakai berulang-ulang. Biasanya saya pakai itu sekitar seminggu. Kemudian saya ganti lagi. Kita ambil adonan donat yang sudah di rounding. Kemudian kita baluri ke dalam terigu. Dan kita letakkan di atas alas yang sudah disiapkan.
Ingat, letakkan adonan donatnya di atas alas yang mengkilap. Jangan di bagian belakangnya karena nanti donatnya itu ketika sudah mengembang bisa menempel dan sulit untuk dilepas dan akan membuat donatnya itu rusak. Kalau salah taruh posisi ya. Kemudian kita urutkan seperti ini sesuai dengan urutannya yang tadi sudah diurutkan sebelumnya. Untuk sebagian orang setelah dibaluri terigu seperti ini akan didiamkan terlebih dahulu atau disebut dengan proses resting kurang lebih 10-20 menit. Kalau saya itu biasanya langsung. Jadi kalau saya rasa donatnya sudah rileks, akan saya langsung digasing atau pengeluaran gas cetak bulat kayak gini ya. Tapi kalau mau diamkan dulu juga boleh. Nah, ini saya dapat cara untuk membuat lobangnya ini dari salah satu subscriber saya. Jadi ceritanya tuh kita ketemu di Facebook group tentang donat. Jadi kalau Bunda yang punya Facebook boleh cari-cari ya grup-grup tentang seputar donat. Di situ banyak banget para bakulan donat yang sharing ilmu. Ketika saya posting dagangan saya, ada salah satu yang komen, katanya lihat YouTube saya. Kemudian kita tukeran nomor handphone, kita sering WhatsApp-WhatsAppan. Beliau Masya Allah donatnya bagus banget dan saya jadi nyontek nih cara melubangi donatnya. Setelah saya coba teknik beliau, alhamdulillah saya cocok banget dan saya senang walaupun ini belum sebagus punya Bunda Arifah. Dengan sering latihan mudah-mudahan nanti hasil donatnya bisa sama seperti Bunda Arifah. Untuk bunda-bunda yang sudah nonton video saya, terima kasih banyak atas supportnya. Kalau teknik yang saya gunakan belum sempurna, saya mohon maaf. Barangkali bisa juga dicontoh untuk ide jualan mikanya, ataupun bisa juga dicontoh untuk resepnya ya. Di sini kita sama-sama belajar, Bun. Untuk bakulan donat pemula, semangat ya. Kalau sering latihan, insya Allah hasil donatnya jadi lebih bagus. Seperti yang terlihat, kita ambil donatnya, kemudian kita tepuk-tepuk untuk mengeluarkan udara-udara yang terperangkap. Lalu kita beri bolongan di tengahnya dan kita putar-putar sedikit. Ditepuknya boleh kenceng ya, sampai udaranya keluar. Tapi kalau untuk dipencet-pencetnya itu jangan terlalu ditekan banget. Jadi dipencet itu fungsinya untuk meratakan permukaan adonan. Kalau terlalu dipencet banget, nanti takutnya donatnya malah nggak keluar white ring. Untuk yang bomboloni caranya sama ya, kita tepuk-tepuk supaya udara-udara terperangkapnya bisa hilang. Kemudian kita ratakan pinggir-pinggirnya, atasnya juga kita tekan-tekan sedikit, jangan terlalu ditekan sampai dipencet banget, karena nanti takutnya bisa kopong ya hasil donatnya. Dengan cara seperti ini, tepuk-tepuk lagi, usahakan benar-benar sudah tidak ada lagi udara yang terperangkap ya Bun. Setelah selesai kita beri lubang, ataupun kita digasing, dikeluarkan gasnya, kemudian kita tutup menggunakan kain kering ataupun plastik seperti ini. Lalu kita diamkan kurang lebih 50 sampai dengan 90 menit tergantung suhu cuaca di daerah Bunda. Kalau suhunya normal ya, nggak dingin, itu 50-60 menit aja udah cukup Bun. Nah ini baru setengah jam, kita cek sudah setengah jalan ya, sudah sedikit mengembang. Tapi karena belum mengembang sempurna, jadi kita lanjutkan lagi proofingnya selama 55 sampai dengan 60 menit. Selama menunggu mengembang, saya siapkan untuk alasnya. Ketika nanti selesai digoreng, biasanya saya menggunakan loyang seperti ini yang saya lapisi dengan tisu. Nah ini dia sudah 50 menit, saya cek sudah mengembang sempurna. Jadi ketika sudah 40 menit kita mulai panaskan api ya, panaskan minyaknya.
Kemudian kita cek kalau ditekan itu baliknya lagi lama, berarti tandanya sudah siap goreng. Biasanya di menit ke-50 saya coba goreng satu dulu dengan api yang sedang karena minyaknya lumayan banyak, jadi apinya jangan terlalu kecil. Saya coba goreng satu, kalau memang sudah sempurna akan saya lanjutkan proses menggorengnya. Tapi kalau white tea-nya belum maksimal, biasanya saya tunggu lagi 5 menit kemudian baru saya goreng. Karena sudah mengembang sempurna, jadi kita lanjut aja goreng semua donat-donatnya. Saya goreng bagian bawahnya terlebih dahulu. Ini saya masih menggunakan tekniknya Bunda Arifa. Kalau dulu biasanya saya bagian atasnya, kalau sekarang saya pakai bagian bawahnya terlebih dahulu. Kita tunggu bagian bawahnya kecoklatan. Kalau sudah coklat, kita balik ya. Satu kali balik aja nih Bun. Alhamdulillah white ring-nya lumayan tinggi walaupun belum maksimal banget dan belum sempurna, tapi segini aja saya udah seneng alhamdulillah. Kalau white ring-nya cukup tinggi, itu biasanya donat empuknya tahan lebih lama Bun. Jadi kalau saya biasa jual untuk pagi hari, saya bikinnya dari malam hari, ini pas pagi-paginya sampai ke sorenya pun kalau donatnya ada di dalam wadah tertutup itu masih empuk ya. Kalau untuk yang bomboloni biasanya saya goreng bagian atasnya terlebih dahulu Bun. Nah ini dia sudah selesai digoreng donatnya semua. Setelah ditiriskan, kita pindahkan ke atas tatakan tisu seperti ini. Kalau sudah dingin donatnya, boleh kita masukkan ke dalam plastik. Ini biasa saya pakai plastik seperti ini, kemudian saya masukkan dan saya tutup rapat. Ini saya diamkan 1 malam, jadi saya bikin donatnya setelah maghrib, kemudian saya diamkan 1 malam dan saya beri topping keesokan paginya setelah sholat subuh. Nah ini sudah pagi, saya mau siap-siap topping, sudah jam 5. Ini saya pakai Mika ukuran 4C dan coklat batangnya yang mereknya Mercolate. Untuk 500 gram tepung terigu, kita membutuhkan kurang lebih 170-180 gram dark coklat compound atau coklat batang. Kemudian kita siapkan air yang sudah mendidih seperti ini. Setelah dipotong-potong coklatnya, kemudian kita taruh di atas wadah dan kita lelehkan. Di steam atau double boiler ya. Kalau airnya sudah mendidih, kita kecilkan sekali apinya. Jadi airnya nggak perlu ngegolak-golak, yang penting airnya panas. Dan tidak boleh sampai kena tetesan air, karena nanti coklat batangnya bisa menggumpal, tidak bisa cair dengan maksimal. Oke, ini yang sebagian akan saya bikin bomboloni. Donat yang tadi malam digoreng, paginya itu masih empuk banget. Bahkan kalau donatnya belum ditopping dan ditaruh dalam wadah tertutup, itu bisa tahan sampai 3 hari empuknya Bun. Pastinya sudah ada perubahan tekstur, tidak selembut hari pertama, tapi masih lembut, masih oke. Nah, tapi kalau sudah ditopping, biasanya ketahanan empuknya itu ya kurang lebih 1-2 hari aja, lebih sebentar daripada yang masih belum topping atau masih polosan ya. Untuk memasukkan selainya, kita gunting bagian tengah bomboloninya, lalu kita masukkan selai sesuai dengan selera. Bisa juga pakai glaze, tapi di sini saya pakainya selai blueberry sama selai coklat. Jadi dalam satu Mika itu ada 1 bomboloni dan ada 2 coklat topping. Kemudian untuk bomboloninya kita lanjut baluri dengan gula halus, gula dingin. Gula dingin ini beda dengan gula pasir yang dihaluskan ya. Karena kalau gula pasir yang dihaluskan itu nanti donatnya lama-kelamaan bisa keras Bun. Jadi beda dengan gula donat atau gula dingin disebutnya juga. Nah ini satu persatu kita masukin ke dalam Mika. Bomboloni yang sudah diisi selai. Kemudian lanjut kita berikan topping untuk yang pakai coklat batang. Kemudian bisa kita berikan topping sesuai dengan selera.
Di sini saya pakai toppingnya meses, kemudian ada juga yang pakai kacang, Oreo dan sprinkle. Sebenarnya kadang-kadang pakai yang keju juga sih, tapi hari ini tuh nyariin parutan kejunya nggak ketemu, jadi untuk dagangan hari ini nggak ada yang pakai topping keju. Ini tuh kacangnya udah beli jadi ya, jadi pas beli memang sudah potongan seperti ini bun, jadi nggak saya sangrai dan cincang sendiri, sudah siap pakai. Karena ini donat ekonomis, jadi penggunaan meses cukup saya tabur-tabur aja, nggak saya tap, karena kalau ditap ke dalam wadahnya itu jadi lebih boros ya penggunaan mesesnya. Nah ini dia hasilnya, sudah selesai semua. Kalau mau cepat kering bisa juga dimasukkan ke dalam kulkas selama 30-60 detik sampai bagian atasnya itu mengeras. Tapi kalau didiamkan angin-angin aja juga bisa kok, nanti dia lama-lama kering sendiri ya, selama si coklat batangnya itu tidak dicampur dengan apapun. Karena ada juga yang dicampur dengan margarin, itu memang rasanya lebih enak, tapi tidak bisa mengering dengan sempurna. Kalau untuk menggunakan mika dan plastik, itu baiknya coklat batang tidak dicampur dengan apapun. Kecuali pakai kardus itu boleh dicampur margarin karena rasanya jadi lebih gurih. Nah ini dia, kita taruh satu persatu, bebas aja random, naruhnya suka-suka hati. Kalau yang full satu set 3 bomboloni itu memang pesanan orang ya, jadinya pesannya maunya yang full bomboloni. Nah ini dia udah selesai semuanya, tinggal kita tutup mikanya dengan cara di strapless. Ini dagangan saya sehari-hari, biasanya saya titip di penjual nasi uduk. Saya jual dengan harga 4.500, lalu penjualnya menjual kembali dengan harga Rp5.000. Bisa kita tambahkan stiker juga. Banyak yang tanya belinya di mana. Ini belinya online ya bun, nggak ada merek dagang nama saya, tapi ini hanya untuk mempercantik kemasannya aja. Harganya murah, Rp8.000 sampai Rp10.000. Isinya 500 pieces, stikernya kecil-kecil. Nah ini kita strapless semuanya, kemudian kita susun dan siap dipajang untuk dibeli oleh para customer. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.